Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam puja bakti malam hari ini saya akan menggunakan Acintita Sutta sebagai temanya. Acintita kalau diterjemahkan itu artinya tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan dalam hal ini karena sebenarnya Sang Buddha ingin mengajarkan kita untuk memikirkan sesuatu, lebih fokus ke dalam, untuk melihat ke dalam diri kita dan bukan melihat keluar. Acintita Sutta ini terdapat dalam Anguttara Nikaya. 4 hal yang seharusnya tidak dipikirkan oleh kita semuanya itu adalah 1. Buddha Wisaya atau kemampuan seorang Buddha. Kemampuan seorang Buddha sejauh mana, sebesar apa, bagaimana kemampuannya dan sebagainya. Seringkali kita meributkan, kita memperdebatkan masalah-masalah yang berkaitan dengan Sang Buddha, tetapi kita lupa untuk melihat sampai sejauh mana kekuatan kita, sampai sejauh mana kemampuan kita masing-masing. Padahal tidak hanya Siddhartha Gautama saja yang mampu menjadi seorang Buddha, menjadi orang besar seperti itu. Setiap manusia itu sesungguhnya memiliki kemampuan yang sama. Karena apa yang perlu dilakukan itu adalah mengembangkan potensi diri. Dan setiap manusia itu pasti memiliki potensi diri. Potensi diri itu seringkali tidak dikembangkan. Potensi diri itu seringkali tidak disadari. Sehingga kita semuanya hanya lewat begitu saja. Kadang-kadang, dan bukan kadang, tapi pada kenyataannya kita memiliki potensi yang begitu luar biasa, potensi yang begitu besar, tetapi karena pesimisme yang kita miliki, sehingga kita semuanya selalu melihat diri kita ini sebagai orang kecil. Kita selalu melihat diri kita ini sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan apapun. Kita selalu melihat diri kita dari sisi yang salah. Kita lihat kesalahan-kesalahan kita, kita lihat kekurangan-kekurangan kita, tetapi kita tidak mau melihat kelebihan kita. Kita tidak mau melihat bagaimana kelebihan yang kita miliki. Andai kata kita mau melihat kelebihan-kelebihan itu, tentu apa yang akan terjadi dalam diri kita adalah semangat untuk terus berjuang, semangat untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Karena setiap manusia itu memiliki potensi yang begitu luar biasa. Kalau di zaman modern ini para ilmuwan itu mengatakan bahwa kemampuan otak manusia itu kalau dipergunakan sepenuhnya, kalau nggak salah 300.000 tahun begitu, itu otaknya baru. Kalau komputer itu istilahnya hang begitu. Sementara kita ini masih belum maksimal sebenarnya menggunakan seluruh kemampuan kita. Kebanyakan para ilmuwan mengatakan bahwa kita ini menggunakan maksimum hanya 20% saja dari seluruh kemampuan otak kita. Bahkan banyak diantaranya itu tidak sampai seperti itu. Banyak diantaranya kita hanya menggunakan sebagian saja dari kemampuan yang kita miliki. Nah, seperti
Pangeran Siddhartha seperti Sang Buddha, sebenarnya dia telah menggunakan seluruh kemampuannya, seluruh potensi dirinya, sehingga ketika dia menjadi seorang Buddha, dia diingat, dia dihormati, tidak hanya oleh orang-orang di zaman itu, tetapi kita yang sudah 2500 tahun sekalipun masih mengingat, masih menghormati beliau. Itu semua bisa terjadi karena Sang Buddha mau mengembangkan potensi dirinya. Kalau kita melihat dari suta-suta yang ada, sebenarnya apa yang benar-benar dilakukan oleh Pangeran Siddhartha itu hanya berjuang untuk mencapai sesuatu yang layak untuk dicapai oleh umat manusia. Kalau dalam suta-suta itu tidak ada penjelasannya sama sekali bahwa Sang Buddha itu karena paramitanya cukup kemudian menjadi Buddha. Tidak ada sama sekali sebenarnya. Apa yang benar-benar dilakukan di situ adalah hanya mengembangkan potensi diri, hanya mengembangkan kemampuan sebagai seorang manusia. Itu kalau kita belajar suta dengan baik. Tetapi seringkali umat Buddha itu tidak terpelajar, umat Buddha itu tidak mau membaca, tidak mau melihat sendiri, tidak mau meneliti sendiri, karena merasa tidak punya waktu, merasa terlalu sulit untuk membaca dan sebagainya. Akhirnya apa? Hanya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh orang, hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang. Kalau orang, para penceramah mengatakan A, kemudian ikut percaya A. Kalau orang mengatakan bahwa ajaran Sang Buddha itu B, ya kemudian yang diikuti itu adalah B. Ini yang kemudian banyak terjadi kesalahpahaman di kalangan umat Buddha. Umat Buddha banyak mempercayai sesuatu yang kemudian sangat destruktif, sangat membuat umat Buddha menjadi pesimistik, menjadi tidak percaya diri, menjadi rendah diri seperti itu. Mereka kehilangan potensi, mereka kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Sangat disayangkan sebenarnya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, kita semua perlu melihat ke dalam, melihat kemampuan kita. Kalaupun katakan ibu bapak dan saudara semuanya melihat apa yang dilihat di dalam itu adalah kotoran batin yang begitu besar, kotoran batin yang tampak begitu luar biasa. Sebenarnya di situ perlu dipahami bahwa kalau seseorang sudah mampu melihat kotoran batinnya itu begitu besar seperti itu, begitu luar biasa, ini sebenarnya bukan kotoran batinnya yang begitu besar, tetapi sati kesadarannya itu sangat kuat sebenarnya. Satinya itu begitu kuat sehingga mampu melihat ke dalam, melihat ke dirinya yang sesungguhnya itu seperti apa. Tapi kebanyakan banyak orang menjadi pesimis begitu mereka melihat diri mereka sendiri yang dipenuhi oleh keserakahan. Begitu pesimis karena melihat diri mereka dipenuhi oleh kebencian, dipenuhi oleh kebodohan batin. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengubah perspektif, mengubah cara pandang, diubah sedikit saja, akhirnya ibu bapak dan saudara semuanya akan memiliki pandangan yang berbeda. Bukan kotoran batinnya yang begitu kuat, tetapi satinya yang begitu kuat. Saya seringkali menggunakan perumpamaan ketika kita mengambil setetes air, kemudian kita taruh di tangan, air itu akan tampak bersih, air itu tampak biasa-biasa saja bagi kita. Tetapi kalau kemudian air itu kita bawa ke dalam mikroskop, kita lihat menggunakan mikroskop, kita akan bisa melihat bahwa air itu sebenarnya mengandung banyak mikroba, mengandung banyak makhluk hidup. Semakin kita perbesar, mikrobanya itu semakin besar, jumlahnya semakin banyak. Apakah waktu di tangan begini mikroba tersebut tidak ada? Ada.
Tetapi karena kita tidak memiliki kemampuan untuk melihat secara langsung, sehingga mikroba-mikroba yang ada di dalam satu tetes air itu tidak kelihatan. Tetapi begitu kita memiliki alat yang cukup, memiliki alat yang memadai, kita sanggup melihat makhluk hidup tersebut, melihat mikroba tersebut. Kotoran batin juga begitu. Kotoran batin ini tidak terlihat kalau kita tidak punya alat yang memadai. Alatnya apa? Sate. Alatnya apa? Kesadaran. Alatnya apa? Konsentrasi. Alatnya apa? Usaha yang terus menerus. Semangat juang. Nah, ketika kita sudah punya kesempatan, kebanyakan orang itu lari. Kita sudah melihat, sudah punya alat. Wah, kotoran batin saya sangat kuat. Kotoran batin saya begitu luar biasa. Sebenarnya ini kita sudah membawa batin kita di bawah penglihatan mikroskop. Kita sudah punya alat untuk melihatnya. Oleh karena itu, apa yang perlu dilanjutkan sebenarnya itu hanya mengamati, ya hanya melihat terus menerus. Kotoran batin itu akan lenyap, akan hilang dengan sendirinya ketika kita terus mengamatinya, kita terus melihatnya. Sebenarnya tidak perlu tidak dibutuhkan usaha. Kotoran batin ini harus dihancurkan, kotoran batin ini harus dibuang segala macam. Justru itu akan menjadi kebencian. Ketika kita berusaha untuk membuang kotoran batin itu adalah kebencian terhadap diri sendiri. Tapi kalau kotoran batin yang muncul itu kita lihat dengan seksama, kita amati dengan teliti, nanti kotoran batin ini akan mengurang, mengendor pelan-pelan. Memang ada waktunya kotoran batin itu akan tampak begitu luar biasa, menguat sekali, tetapi nanti lambat laun itu akan mengendor sedikit demi sedikit. Pada saat kotoran batin ini memuncak, ya itu karena waktu itu disitulah kita puncaknya melihat bagaimana diri kita. Tapi kalau terus menerus kita lihat, terus menerus konsisten kita amati, kotoran batin itu akan lenyap, akan hilang dengan sendirinya. Persis seperti kalau ada maling begitu, kita hanya melihat dia saja, tidak perlu kita teriak-teriak, tidak perlu kita mengusir. Ketika kita cukup berdiri bisa dilihat oleh maling, maling itu pun nanti akan pergi dengan sendirinya. Begitu dia datang, kita berdiri di situ, dia akan tahu kita masih bangun. Nanti dia pergi, kemudian kita tampak lalai, dia datang lagi, kita berdiri lagi di situ. Begitu dia datang, kita selalu menampakkan diri kita. Malingnya itu tidak akan pernah mau mencuri tempat kita. Kotoran batin pun akan seperti itu. Dia akan datang ketika kita lalai. Tetapi ketika kita tidak lalai, ketika kita sadar, ketika kita memiliki perhatian, kotoran batin itu akan hilang dengan sendirinya. Itu akan pergi dengan sendirinya. Dengan kata lain, malu dia untuk datang terus menerus, tetapi kita selalu sadar. Kotoran batin itu seperti itu sifatnya. Nah, oleh karena itu, yang terpenting itu adalah keberanian kita untuk terus mengamati, terus menyadari, terus melihat kotoran batin yang sedang berproses dalam diri kita. Kuncinya cuma di situ. Nah, oleh karena itulah Sang Buddha itu mengatakan bahwa janato ahang pikawe pasato asawanang kayang wadami no ajanato no apasato. Oh para biku, aku katakan bahwa mereka yang sanggup melihat dan mengamati. Janato itu mengetahui, pasato itu melihat. Mereka yang sanggup mengetahui dan melihat adalah orang-orang yang sanggup untuk menghancurkan kotoran batinnya. Bukan mereka yang tidak melihat dan tidak mengetahui. Oleh karena itu kuncinya hanya mengetahui dan melihat. Sebenarnya kuncinya cuma simple saja. Mengetahui dan melihat terus menerus secara konsisten. Nanti seluruh kotoran batin itu akan hilang secara otomatis.
Ya. Oleh karena itu tidak perlu pesimis, tidak perlu khawatir kotoran batin yang begitu luar biasa. Ubah cara pandangnya. Kalau kita mampu mengubah cara pandangnya bahwa yang besar itu bukan kotoran batinnya, tetapi sati kita yang kuat, kita akan santai. Kita tidak akan pesimis. Kita tidak akan merasa rendah diri. Kita tidak akan menyalahkan diri kita. Wah, karma buruk saya terlalu besar sehingga sekarang dalam kehidupan ini kotoran batin saya begitu kuat seperti ini. Kita tidak akan menyalahkan seperti itu. Karena ketika kita melihat seperti itu, kita hanya melihat dari sisi negatifnya terus. Sekarang ubah dari sisi positifnya. Melihat dari sisi yang positif itu lebih baik daripada terus-menerus melihat dari sisi negatifnya. Beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah video kalau nggak salah itu terjadi di Dubai. Di Dubai itu sekarang ada satu sistem yang bagus di jalan-jalan. Di jalan-jalan itu sekarang ada polisi kebahagiaan atau polisi apa itu namanya. Saya enggak ingat secara pasti namanya. Tapi tujuannya itu nanti polisi ini nyetop para pengendara yang nyopirnya itu bagus. Ya, yang para pengendara yang bagus ini malah di stop. Bukan orang-orang yang melanggar lalu lintas, tetapi para pengendara yang bagus itu akan di stop. Tujuannya apa? Tujuannya adalah diberi apresiasi, diberi ucapan terima kasih. Terima kasih bahwa mereka ini telah mengendarai kendaraan dengan baik. Ini saya rasa suatu langkah yang bagus, langkah yang apresiatif, langkah yang positif, sehingga orang yang baik itu diapresiasi. Tapi kalau orang-orang yang jahat ini terus ditekan, ya akhirnya mereka akan minder, akan mencari celah. Tapi kalau orang-orang yang baik yang diapresiasi, justru disitulah nanti potensi-potensi kebaikan itu akan muncul. Sang Buddha itu juga mengatakan bahwa ada satu orang di dunia ini yang kemunculannya itu akan menimbulkan ketenangan, menimbulkan kedamaian, menimbulkan kebahagiaan. Dan dia adalah Tathagata atau Sang Buddha. Sang Buddha itu apa? Sang Buddha itu sudah menjadi orang baik, menjadi contoh, dan telah mengerjakan apa yang layak dikerjakan. Begitu Sang Buddha itu muncul, banyak orang yang kemudian mengikuti pola kehidupan beliau. Banyak orang yang mengikuti langkah beliau. Ini karena Sang Buddha sudah baik. Nah, oleh karena itu yang positif, Sang Buddha tidak perlu menakut-nakuti orang. Sang Buddha tidak perlu melihat orang-orang yang jelek ini untuk takut-takuti dengan hukuman segala macamnya. Sang Buddha justru dalam kesempatan ini air dingin. Dalam kesempatan sebelum membabarkan Dhamma, itu kan diminta oleh Brahma Sahampati, seperti yang ibu bapak dan saudara semuanya bacakan sebelum para biku itu berdhamma di sana, menyampaikan Dhamma begitu, dan menyampaikan Dhamma di sana. Di situ Brahma Sahampati menyampaikan bahwa ada orang-orang yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ini dilihat dari sisi positifnya, bahwa ada orang-orang yang memiliki kemampuan sebenarnya. Bukan Brahma Sahampati itu minta tolonglah perbaikin dunia ini karena dunia ini sudah sekarat begitu. Tidak. Sang Buddha tidak di situ tidak dilihat dari sisi negatifnya, tetapi di situ disampaikan bahwa ada orang-orang yang punya kemampuan.
Ada orang-orang yang mempunyai bakat untuk maju, memiliki potensi untuk berkembang batinnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya sisi positifnya itu dilihat. Bukan karena ini dunia sudah moralnya berantakan. Tidak disebutkan seperti itu. Moralnya sudah berantakan, tolonglah diperbaiki. Moralnya sudah berantakan, tolonglah ajarkan dhamma demi kebaikan semua orang. Tidak. Tetapi di sini disampaikan bahwa ada orang-orang yang memiliki potensi, ada orang-orang yang memiliki kemampuan, ada orang-orang yang matanya itu sedikit tertutupi oleh debu. Mereka begitu disentuh, mereka begitu diajari, mereka akan bisa. Sisi positifnya yang dibangun, bukan sisi negatifnya. Sisi positifnya yang dilihat, bukan sisi negatifnya. Seseorang ketika terus-menerus dibilangin dengan kata-kata yang negatif terus-menerus begitu, akhirnya apa? Dia akan semakin stres. Dia akan semakin depresi. Dia akan semakin tidak nyaman. Nah, oleh karena itu, melihat sisi positif dalam diri sendiri itu pun penting. Marilah kita mengubah perspektif kita, melihat dari sisi positifnya. Nah, kita tidak hanya melihat kemampuan Sang Buddha saja, tetapi mari kita melihat diri kita masing-masing, kemampuan yang kita miliki, kehebatan yang kita miliki. Dengan demikian, nanti kita pun akan mampu menjadi orang yang hebat juga. Tidak hanya Pangeran Siddhartha saja yang mampu berjuang kemudian menjadi orang hebat. Kita juga punya kemampuan yang sama. Saya sering kali mengutip contoh seperti Culapantaka begitu, yang kemampuannya itu sangat minim, tetapi dia mampu jadi arahat, dia mampu berjuang. Dia itu boleh dikatakan kalau dalam bahasa modern sebagai orang yang idiot, tetapi dia berjuang dengan baik, berjuang dengan sungguh-sungguh, dan mampu menjadi seorang arahat. Ini karena Sang Buddha melihat sisi positifnya. Tapi coba Sang Buddha itu melihat dari sisi negatifnya, mungkin Sang Buddha langsung depak dia, wah kamu itu orang bodoh, tidak layak untuk berjuang. Itu kalau Sang Buddha melihat dari sisi negatifnya. Tetapi sekali lagi Sang Buddha itu berusaha untuk melihat dari sisi positifnya, melihat dari sisi baiknya. Orang ini masih mampu untuk berjuang. Hanya saja perlu dicarikan cara, perlu dilihat celahnya ini di mana. Gitu. Karena yang namanya pencapaian kesucian itu sebenarnya hanyalah kemampuan untuk mengubah pola pikir. Tidak lebih dari itu. Pola pikir yang biasa melihat dari sisi negatif, kemudian melihat dari sisi positifnya. Kemampuan untuk sekedar melihat yang jelek-jeleknya saja, tetapi kemudian kita bisa mengubah ke arah yang lebih baik. Kalau awalnya kita hanya melihat dari kebencian, kemudian kita melihat dengan kasih sayang. Sebenarnya cuma simple begitu saja. Contohnya begitu kita melihat barang yang jelek begitu, kemudian kalau kita ini dipenuhi dengan keserakahan, dipenuhi dengan kebencian, kita akan tidak suka melihat barang yang jelek itu. Nah, ketika pencapaian kesucian itu tercapai, apa yang terjadi? Kita cuma simple lihat barang tersebut, kita tidak benci, melekati barang itu juga tidak. Sesederhana itu sebenarnya yang namanya pencapaian kesucian itu. Tapi orang yang kemudian menjelaskannya terlalu muluk-muluk, terlalu beginilah, begitulah, yang terlalu antik-antik, sehingga tidak bisa dicerna, tidak bisa dipahami oleh orang. Sebenarnya pencapaian kesucian itu apa? Pencapaian kesucian itu hanyalah pencapaian kedewasaan batin, tidak lebih dari itu. Semakin tinggi pencapaian kesuciannya, semakin tinggi pula tingkat kedewasaan batin seseorang itu. Tidak lebih dari itu. Sebenarnya yang namanya kedewasaan batin, setiap orang itu tentu akan berbeda-beda, tidak bisa disapu rata. Yang namanya kebijaksanaan seseorang itu tidak bisa disapu rata. Kepandaian
orang satu satu rumah, itu pun meskipun berasal dari satu rahim begitu, itu juga tidak ada yang sama. Jangankan begitu, orang yang kembar siam sekalipun, itu kepandian mereka tidak sama, kecerdasan mereka tidak sama. Oleh karena itu, kalau nanti kita bicara soal kebijaksanaan mereka juga berbeda, tetapi batin mereka bebas. Itu saja. Jadi yang namanya pencapaian kesucian itu hanyalah pencapaian kedewasaan batin, tidak lebih dari itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu berjuang, melihat potensi diri kita masing-masing, melihat kemampuan kita masing-masing. Kebanyakan orang itu terlalu pesimis dalam hal ini. Begitu ditanya, kamu sanggup tidak untuk mencapai kesucian dalam kehidupan ini? Umumnya langsung melempem. Umumnya langsung pesimis. Umumnya langsung bilang tidak mampu, paramitanya tidak cukup, kebajikannya tidak cukup, segala macam begitu. Padahal ini hanya perubahan pola pikir, mengubah dari batin yang kekanak-kanakan menjadi batin yang dewasa. Kalau kita mengatakan tidak mampu, berarti simpel saja, tidak mampu menjadi orang yang dewasa secara batin. Sesimpel itu jadinya. Gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang di luar pengalaman kita, tetapi sesuatu yang ada tepat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan bahwa kebenaran yang terbaik itu adalah 4 kebenaran mulia. Karena 4 kebenaran mulia itu ada dalam diri kita semuanya, tidak di luar diri kita. Ada tepat dalam batin dan jasmani ini, bukan sesuatu yang ada di luar kita. Ya. Jadi mari kita lihat bareng-bareng, mari kita amati dengan seksama siapa diri kita, bagaimana diri kita, mampu atau tidak kita untuk berjuang. Tapi saya yakin setiap orang itu pasti punya kemampuan untuk berjuang. Setiap orang itu pasti memiliki kekuatan untuk berlatih, mendewasakan batin mereka masing-masing. Ya, ini yang pertama. Yang pertama adalah kemampuan seorang Buddha itu tidak bisa dipikirkan. Sang Buddha maunya apa? Cobalah pikirkan kemampuan diri kamu sendiri. Yang kedua, itu adalah jana wisaya, proses jana. Proses jana itu tidak perlu kita pikirkan. Yang terpenting itu adalah ketika kita bermeditasi, mampu melihat kotoran batin kita, mampu melihat bagaimana segala sesuatunya itu berproses dalam diri kita. Kalau memang prosesnya saat itu, yang dibutuhkan saat itu, yang perlu terjadi saat itu, sati tidak ada, konsentrasi tidak ada, usaha tampak tidak ada, sudah lewat. Lewatin saja, tidak apa-apa. Tidak perlu kemudian disesali. Wah, saya tidak punya sati, wah saya tidak punya perhatian, saya tidak punya konsentrasi, saya tidak punya usaha segala macamnya. Ini adalah kita itu berusaha untuk menciptakan penderitaan yang baru karena pengalaman yang kita alami. Setiap pengalaman yang kita alami perlu dipergunakan untuk memahami duka itu sendiri, untuk memahami proses kehidupan itu sendiri, bukan dipergunakan sebagai sarana untuk menciptakan penderitaan yang baru. Apapun fenomena yang terjadi dalam diri kita, tidak ada yang salah sedikit pun. Yang salah itu hanya pola pikir kita, cara kita memandang fenomena tersebut. Nah, oleh karena itu, meskipun yang sedang terjadi itu secara sosial dianggap jelek, secara sosial dianggap tidak benar, ini tidak boleh kita kemudian diskriminasikan. Kalaupun yang muncul itu adalah sesuatu yang tidak baik, tetap harus kita lihat, harus kita amati dengan cara yang sama, persis ketika kita melihat sesuatu yang baik dalam diri kita. Tidak boleh ada diskriminasi sedikit pun. Apakah itu sesuatu yang baik ataukah yang buruk? Semua harus dilihat tanpa diskriminasi sama sekali. Yang baik ataupun yang buruk itu memiliki nilai yang sama kalau dalam praktek.
Tapi nanti dalam level sosial akan berbeda nilainya. Ketika kita berinteraksi secara sosial begini, itu akan berbeda. Tetapi kalau kita melihat ke dalam, semua itu harus diperlakukan dengan cara yang sama, karena semua itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kita seringkali mengucapkan kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bantu. Saya adalah pemilik karma saya sendiri. Nah, oleh karena itu ketika kemarahan yang ada dalam diri kita, kebencian yang ada dalam diri kita, keserakahan yang ada dalam diri kita, kemudian kita diskriminasikan, itu sama halnya kita itu tidak mau menerima apa yang sudah kita bangun selama ini. Kemarahan itu sebenarnya kita bangun dari waktu ke waktu. Kita akumulasi sedikit demi sedikit, akhirnya apa? Menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Waktu kita lahir apakah kita marah? Enggak. Waktu kita lahir apakah kita punya nafsu? Tidak. Tapi karena kita bangun, oh ini orang cantik, ini orang ganteng, ini orang baik, segala macamnya, kita bangun pelan-pelan. Akhirnya apa? Kita punya nafsu. Orang ini tidak baik, orang ini jelek, kita punya kemarahan. Kita bangun pelan-pelan. Kita akumulasi pelan-pelan. Nah sekarang begitu kita melihat sudah besar, sudah sebesar gunung Merapi begitu, kita kaget. Gitu. Kita kaget melihat kekuatan itu. Padahal itu semua kita sendiri yang mengakumulasi, bukan siapa-siapa. Kalau kita sendiri yang mengakumulasi, berarti kita ya harus terima. Kalau kita sendiri yang mengumpulkan, kita ya harus terima. Inilah konsekuensi yang harus kita hadapi, karena setiap hari selalu mengumpulkan kemarahan. Setiap hari selalu mengumpulkan sesuatu yang berkaitan dengan nafsu. Setiap hari selalu mengumpulkan sesuatu yang ada kaitannya dengan kebodohan batin. Nah, oleh karena itu ya harus berani menerima konsekuensi itu. Kalau kita tidak berani menerima konsekuensi, berarti kama yoni, kama bandu, kama dayada segala macamnya itu tidak berlaku. Kita hanya pandai saja mengucapkan di mulut, tapi prakteknya tidak ada. Gitu, prakteknya tidak kita lakukan. Kita pandai ngomong kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu segala macamnya seperti itu, tapi dalam realitas prakteknya itu harus bagaimana? Ya kalau memang lagi marah, ada kemarahan dalam diri kita, ada kebencian dalam diri kita, ada rasa suka maupun tidak suka dalam diri kita, ya kita harus terima. Berani untuk melihat tanpa diskriminasi. Karena kebanyakan kita itu apa? Senang hanya melihat yang baik-baik saja. Begitu kita lihat ke dalam, lihat batin kita, kalau batinnya lagi senang, wah kita senang, nganggap wah meditasi saya sukses, meditasi saya bagus. Tapi ketika batinnya ini dipenuhi dengan gejolak, dipenuhi dengan sesuatu yang dia anggap tidak baik, akhirnya apa? Menganggap meditasinya tidak sukses. Padahal ketika dia mampu melihat batinnya yang bergejolak, itu adalah konsentrasi yang tinggi. Itu adalah sati yang bagus sebenarnya. Justru itu yang baik. Ketika kita mampu melihat kondisi batin yang bergejolak semacam itu, itulah yang disebut meditasi. Tidak hanya melihat yang baiknya saja, melihat yang jelek sekalipun itu juga bagian dari meditasi. Ya, jadi kita perlu melihat semua itu tanpa terkecuali. Guru saya menasihatkan kepada saya, kamu harus memberikan kesempatan pada yang baik maupun buruk untuk muncul tanpa diskriminasi sedikit pun. Itu yang dinasihatkan oleh guru saya. Artinya apa? Artinya tidak hanya yang baik-baik saja yang diberikan kesempatan. Karena kebanyakan orang begitu sudah meditasi, yang diharapkan apa? Batinnya tenang terus begitu, batinnya damai terus gitu. Lah kalau batinnya tenang, batinnya damai, kapan lihat kotoran batinnya? Karena kotoran batin ini bisa dihancurkan kalau kita melihat. Kalau dia adalah, kalau batinnya tenang, tidak ada kotoran batin, gimana kita mau menghandle?
Kebanyakan orang banyak berpikir bahwa kita harus meditasi dulu sampai tenang batinnya, nanti baru kotoran batinnya itu akan kelihatan. Nah, tapi kalau batinnya itu tenang, di mana kotoran batinnya? Enggak ada. Enggak kelihatan. Gitu. Nah, oleh karena itu pola pikirnya itu juga perlu diubah. Cara pandangnya itu juga perlu diperbaiki. Sehingga kita ini meditasinya juga bisa maju, bisa nyaman, bisa enak, bisa tenang, dan juga bisa mencapai kedamaian. Gitu. Oleh karena itu kalau kita bisa terima apa saja, baik ya kita terima. Saat menyenangkan ya kita terima. Saat tidak menyenangkan, tidak baik juga kita terima. Batin itu damai. Tidak ada konflik. Kita konflik ini masalahnya selalu mencari sesuatu yang enak. Begitu tidak enak kita tidak terima. Begitu tidak enak kita mau lari. Itulah yang menimbulkan penderitaan. Inilah yang disebut sebagai tanha itu. Tanha itu artinya menginginkan. Menginginkan apapun. Termasuk di sini menginginkan kedamaian. Menginginkan agar pikirannya tidak kacau. Menginginkan agar pikirannya berkonsentrasi. Menginginkan agar pikiran-pikiran yang tidak terkonsentrasi itu hilang. Ini tanha sebenarnya. Tapi kita tidak paham bahwa itu adalah tanha. Ya, kemudian yang ketiga yang tidak perlu dipikirkan itu adalah kamawipaka. Banyak orang yang berpikir bahwa apa yang mereka alami dalam hidup itu adalah karena karma mereka, adalah buah dari karma mereka. Misalnya mengalami kesialan, kemudian menganggap karma buruk saya sedang berbuah, atau sedang mendapatkan keberuntungan, kemudian menganggap karma baik saya sedang berbuah. Padahal itu hanya berlogika saja untuk menyenangkan diri sendiri saja, menghibur diri. Lah, karma baiknya yang berbuah itu dari mana? Wong dia juga tidak bisa melihat rentetannya yang benar, jalurnya yang benar itu seperti apa. Tidak mempunyai kemampuan. Katakanlah sekarang atau hari ini saya berbuat baik, kemudian sore-sore saya dapat lotre begitu. Tidak tahu di sini ada togel atau enggak. Itu dapat lotre. Kemudian saya menganggap karena banyak orang kemudian berpikir bahwa lotre yang dia dapat di sore hari itu adalah hasil dari kebajikan yang dia lakukan di pagi hari. Padahal dia sendiri tidak bisa melihat kaitannya itu apa. Ini hanya berlogika saja, hanya untuk menghibur diri. Tidak ada orang yang bisa melihat secara pasti bahwa kebaikan di pagi hari itu kemudian bisa menyebabkan dia untuk mendapatkan lotre. Demikian juga penderitaan yang dialami. Itu juga kita tidak tahu rentetannya dari mana. Itu apakah perbuatan dalam kehidupan ini akibat dari perbuatan di kehidupan ini, ataukah akibat dari perbuatan dalam kehidupan yang lampau? Enggak ada orang yang tahu secara pasti. Mungkin Sang Buddha bisa, tapi kebanyakan orang itu umumnya tidak bisa. Itu bahkan banyak orang-orang yang seperti indigo begitu ngomong bisa ngomong begini, dampaknya itu banyak yang halusinasi. Banyak yang halusinasi. Itu kalau tidak percaya itu simpel saja kok untuk ngetes kemampuan mereka. Untuk ngetes kemampuan mereka itu gini aja. Kan banyak para indigo begitu kemudian mengatakan, dulunya kamu terlahir sebagai A, hidup di sini segala macamnya seperti itu. Simpel aja kalau saya coba tes. Suruh dia menceritakan kehidupan kita waktu kecil. Sanggup enggak? Kan itu yang bisa kita buktikan langsung. Gitu. Dulu waktu kita kecil itu seperti apa? Dia mampu menceritakan itu enggak? Kalau dia enggak mampu saja untuk menceritakan itu, bagaimana mungkin dia mampu menceritakan
kehidupan yang lampau-lampau, yang jauh daripada itu. Lawang yang sekarang ini yang kita benar-benar bisa buktikan, dia tidak mampu. Yang masih kita jalani dalam kehidupan ini dia tidak mampu. Bagaimana mungkin dia mampu untuk melihat yang lampau itu? Itu tapi umat Buddha itu senang dibodohi. Itu. Umat Buddha itu senang kalau dibodoh-bodohin seperti itu. Bangga dibodoh-bodohin. Dieksploitasi itu senang sekali rasanya. Inilah ciri khasnya umat Buddha. Identitasnya umat Buddha itu begini. Senang dieksploitasi. Gitu. Nah oleh karena itu sebenarnya menurut Sang Buddha, kama wipaka itu tidak bisa dipikirkan. Nah oleh karena itu, apapun kebaikan yang kita rasakan ataupun penderitaan yang kita rasakan, cukup dilihat, cukup diamati. Oh ini, hari ini ada penderitaan saya rasakan. Amati bagaimana penderitaan itu muncul, bagaimana penderitaan itu berkembang, kemudian bagaimana penderitaan itu berakhir. Kalau tidak bisa melihat dari awal, pertengahan hingga akhirnya bagaimana? Lihat di mana kita bisa melihat. Apakah itu di akhirnya? Apakah itu di pertengahannya? Ataukah hanya di awalnya saja? Tidak ada masalah sama sekali. Jadi melihat dari awal, pertengahan sampai akhir itu bukan kewajiban juga. Bukan kewajiban, tetapi kewajiban kita itu adalah melihat di mana kita bisa melihat. Bahkan kalau dalam sutta atau dalam 16 nyana itu ada yang namanya bangganyana. Bangganyana itu adalah kemampuan untuk melihat hanya lenyapnya saja. Waktu muncul, waktu berkembang dia tidak tahu. Tapi hanya untuk begitu jatuh, begitu runtuh, begitu hilang, dia tahu. Itu yang disebut bangganyana. Nah oleh karena itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau dalam proses mengamati itu kita tidak mampu melihat secara sempurna. Tidak mampu melihat bagaimana kemarahan itu mulai muncul, bagaimana kemarahan itu berkembang, bagaimana kemarahan itu berakhir. Kalau kita hanya bisa melihat satu sisi saja, apakah itu awalnya, apakah itu pertengahannya, apakah itu akhirnya, cukup. Kalau bisa melihat keseluruhannya bagus, tidak bisa melihat keseluruhannya lewat. Sehingga meditasi itu juga tidak jadi beban. Kebanyakan kita meditasi ini kita jadikan beban masalah. Akhirnya apa? Meditasi itu bukan untuk membebaskan, tetapi justru nambah penderitaan. Makanya umat Buddha yang ke wihara itu banyak yang stres, gitu. Banyak yang marah-marah, banyak yang kemudian ribut di wihara. Karena masalahnya apa? Meditasinya dipergunakan untuk menambahi beban hidupnya, bukan untuk membebaskan kehidupannya. Nah, kalau kita bisa menggunakan meditasi sebagai cara untuk membebaskan batin kita, di situ justru ke wihara itu tenang. Wihara pun akan damai, menjadi tempat yang paling mulia, menjadi tempat yang kita kangeni terus. Karena apa? Wiharanya enak, wiharanya damai, wiharanya penuh ketenangan. Di situ. Tapi masalahnya kita ke wihara ini cari masalah, cari beban batin, cari penderitaan lagi yang tidak ada kita munculkan, yang belum ada kita tambah-tambahi. Terus begitu. Akhirnya penderitaan itu tidak terselesaikan, tapi justru semakin berkembang biak. Ya. Nah, itu pentingnya kita semua untuk tidak perlu memikirkan yang namanya kama wipaka. Yang keempat, itu adalah dunia. Dunia itu tidak bisa dipikirkan. Kalau dunia itu, kalau menurut ilmuwan, kan sekarang ini masih terus dijelajahin sampai berapa begitu. Padahal itu tanpa awal juga tanpa akhir begitu. Sang Buddha makanya tidak mau ini tidak mau terjebak di sana. Sang Buddha tidak mau memikirkan hal itu, seberapa luas dunia ini, di mana batasannya, di mana awalnya, di mana akhirnya begitu. Sang Buddha tidak mau memikirkan.
Karena itu kalau kita pikirkan terus-menerus, kita yang jadi gila. Sampai mati pun tidak ketemu di mana ujungnya. Sampai mati pun kita tidak tahu di mana akhirnya. Nah, oleh karena itu yang terbaik itu adalah kita itu memikirkan diri kita sendiri. Dunia pengalaman itu ada batasnya. Batasnya di mana? Berakhirnya duka. Itu dunia pengalaman. Oleh karena itu Sang Buddha juga mengacu pengalaman ini sebagai loka juga. Yang disebut loka dalam praktek itu adalah batin dan jasad. Akhirnya adalah penderitaan itu lenyap secara total. Itu. Nah, awalnya di mana? Awalnya itu ada pada tanha. Berakhirnya di mana? Berakhirnya itu ketika tanha lepas secara total. Tugas kita sebagai umat Buddha adalah untuk memahami dunia ini. Dunia pengalaman, bukan dunia yang di luar. Dunia yang di luar tidak akan pernah kita mampu kita pikirkan secara nyata. Kalaupun kita diberi kesempatan hidup 1000 tahun, itu pun tidak akan mampu menyelesaikan masalah dunia di luar. Tetapi begitu kita diberi kesempatan sedikit saja, kita akan mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam hidup kita. Makanya seperti Bahya Daruciriya, begitu ada kesempatan sedikit saja mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, hanya 4 baris saja yang didengarkan dari Sang Buddha, dia langsung jadi arahat. Hanya 4 baris saja dia mampu menjadi arahat. Itu karena dia memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dia bilang pada Sang Buddha, dia berkata, meminta pada Sang Buddha, Bante ajarkan dhamma kepada saya. Tidak bisa, saya lagi pindah patah ini. Bante ajarkan dhamma kepada saya tidak tahu kapan Bante itu akan meninggal dan kapan saya ini kehidupannya akan berakhir. Tidak bisa, saya lagi pindah patah. Tapi setelah 3 kali minta, Sang Buddha ngajarin yang simple saja, sederhana. Waktu kamu melihat, cukup melihat. Waktu kamu mendengar, cukup mendengar. Waktu kamu merasakan, cukup merasakan. Dan waktu kamu berpikir, cukup berpikir. Cuman itu saja praktek yang diajarkan kepada Bahya. Dia langsung jadi arahat. Sesimpel itu. Bahya bisa memanfaatkan kesempatan saat itu, bisa memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dengan baik, dan langsung jadi arahat. Oleh karena itu dalam kitab-kitab komentar, dalam kitab penjelasan, dikatakan bahwa Bahya itu adalah orang yang paling cerdas dalam memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ya, sebenarnya kita juga punya kemampuan, tetapi lebih sering apa yang terjadi, kita itu ngelantur, lebih senang ngelantur, memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan praktek. Kalau kita pikirkan semua itu sesuai dengan praktek, praktek ini akan cepat. Praktek ini tidak akan mengulur-ngulur waktu. Praktek itu akan memberikan manfaat sekarang juga. Itu kalau kita tidak ngulur-ngulur waktu. Tapi masalahnya kita itu lebih senang, sudah kecanduan untuk ngulur-ngulur waktu. Ya, oleh karena itu, marilah kita semuanya berjuang dengan baik, melihat ke dalam, melihat diri kita masing-masing, bahwa kita semuanya bisa praktek dengan baik. Kita bisa berjuang dengan serius, berjuang dengan sungguh-sungguh mencapai kedamaian batin. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi. Sape sata bawantu sukitata.